Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati Ibu Yulia Arisnani Widyaningsi MBA PhD selaku dosen pembimbing. Selamat siang hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Adam Al-Fatah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kongruensi Selebritas dengan Produk Konsumen pada Kepercayaan, Keinginan, dan Motivasi Konsumen dalam Niat Pembelian. Studi Celebrity Endorser pada brand Tropicana Slim. Penelitian ini saya lakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Adapun latar belakang penelitian ini, Indonesia saat ini berada pada fase yang cukup mengkhawatirkan terkait peningkatan prevalensi obesitas dan diabetes. Hal ini sangat berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat terhadap gula, garam, dan lemak yang masih melampaui batas anjuran WHO. Data Riskesdas menunjukkan bahwa 29,7% penduduk Indonesia mengonsumsi gula, garam, lemak melebihi anjuran. Tren ini berdampak besar pada peningkatan penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Kondisi inilah yang memunculkan peluang besar bagi industri kesehatan, terutama kebutuhan produk pemanis rendah kalori sebagai alternatif konsumsi masyarakat. Melihat perkembangan tersebut, permintaan akan produk rendah kalori mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Salah satu produk yang paling dikenal di Indonesia adalah brand Tropicana Slim yang sudah hadir lebih dari 50 tahun dengan gerakan gaya hidup sehat melalui kampanye seperti #BeatDiabetes. Meskipun menjadi market leader, Tropicana Slim menghadapi beberapa tantangan besar, yaitu penurunan penjualan, adanya produk overclaim dari kompetitor, dan perlu pembaruan persona brand yang lebih relevan dengan gaya hidup sehat masyarakat saat ini. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penyesuaian strategi pemasaran melalui penggunaan selebritas endorser yang dianggap lebih tepat dan lebih kongruen dengan identitas brand. Salah satu faktor yang mendukung strategi ini adalah penggunaan media sosial, terutama pada media Instagram, yang digunakan oleh 85,5% pengguna internet di Indonesia. Hal ini menjadikan Instagram sebagai platform yang efektif untuk menjangkau audiens lebih luas, terutama pada edukasi kesehatan dan promosi produk berbasis gaya hidup sehat. Dalam konteks ini, Tropicana Slim menunjuk pasangan selebritas Darius Natria dan Donna Agnesia sebagai celebrity endorser, dengan pertimbangan pemilihannya adalah karena mereka dikenal sebagai pasangan dengan persona hidup sehat, konsisten menjalani gaya hidup yang sejalan dengan misi Tropicana Slim, dan memiliki jumlah pengikut media sosial yang tinggi. Merujuk permasalahan yang telah diidentifikasi, Tropicana Slim memiliki tantangan isu dari perusahaan, yaitu mencari kecocokan persona brand dan kebaruan tokoh yang selaras dengan misi perusahaan. Namun demikian, penggunaan celebrity endorser tidak selalu menjamin keberhasilan kampanye. Salah satu aspek yang penting adalah kongruensi. Studi ini menganalisis pengaruh nilai-nilai yang dipersepsikan mengenai kesesuaian antara produk dan konsumen. Dari selebritas memberikan kredibilitas rekomendasi yang dapat mempengaruhi niat pembelian produk. Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat 8 pertanyaan penelitian yang terdiri dari 3 hubungan utama. Yang pertama, pengaruh kongruensi selebritas pada produk dan konsumen terhadap kredibilitas rekomendasi. Yang kedua, pengaruh kredibilitas rekomendasi terhadap aspek emosional konsumen mencakup kepercayaan, keinginan, dan motivasi. Ketiga, pengaruh aspek emosional mencakup kepercayaan, keinginan, dan motivasi konsumen terhadap niat pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kongruensi selebritas dengan produk dan konsumen yang dapat meningkatkan persepsi kredibilitas rekomendasi, lalu mengevaluasi bagaimana kredibilitas celebrity endorser memengaruhi 3 aspek emosional, yaitu kepercayaan, keinginan, dan motivasi konsumen yang berperan dalam niat pembelian. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta berkontribusi bagi industri khususnya brand dalam memberikan pertimbangan pada perencanaan dan strategi promosi pemasaran dengan menggunakan celebrity endorser pada periklanan produk perusahaan. Manfaat akademis, penelitian ini menjadi media pembelajaran yang secara aplikatif tentang pengaruh kongruensi kredibilitas celebrity endorser pada produk konsumen dalam membangun kepercayaan, keinginan, dan motivasi pada niat pembelian konsumen. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi yang bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang. Dan berikut lingkup dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori utama yang mencakup teori kredibilitas sumber,
yang mengungkapkan bahwa kredibilitas seorang endorser selebritas dipengaruhi oleh 3 dimensi, yaitu keahlian, kepercayaan, dan daya tarik yang secara signifikan memengaruhi perubahan perilaku konsumen. Kedua, komunikasi pemasaran ialah cara perusahaan memberitahu, mengajak, dan mengingatkan calon konsumen berkaitan dengan produk dari merek mereka tawarkan. Ketiga, endorser sebagai orang yang mendukung atau menunjukkan suatu produk dan menggunakan informasi untuk memengaruhi penerimaan pesan. Keempat, teori kongruensi yang mengacu pada keselarasan satu hal dengan hal lain atau kemiripan dengan sesuatu yang berdekatan. Selanjutnya, ada pun 8 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H1, kesesuaian antara selebritas endorser dengan produk memiliki pengaruh efek positif terhadap kredibilitas rekomendasi. H2, kesesuaian antara selebritas endorser dengan konsumen memiliki pengaruh efek positif terhadap kredibilitas rekomendasi. H3, kredibilitas rekomendasi berpengaruh secara positif terkait dengan kepercayaan konsumen. H4, kredibilitas rekomendasi berpengaruh secara positif dengan keinginan konsumen. Lalu slide selanjutnya, H5, kredibilitas rekomendasi berpengaruh positif dengan motivasi konsumen. H6, kepercayaan konsumen berpengaruh secara positif terkait dengan niat pembelian konsumen. H7, keinginan konsumen berpengaruh secara positif terkait dengan niat pembelian konsumen. Dan H8, motivasi konsumen berpengaruh secara positif terkait dengan niat pembelian konsumen. Berikut bentuk model penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi riset Liang et al. 2022 dengan menganalisis pengaruh kongruensi selebritas terhadap kredibilitas rekomendasi serta dampaknya pada aspek emosional dan niat pembelian. Beberapa concern dalam replikasi penelitian ini adanya kesesuaian topik dengan konteks influencer dan perilaku konsumsi di media sosial, dan objek yang diteliti adalah influencer pada produk kesehatan. Selanjutnya, pada metode penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dengan populasinya masyarakat atau konsumen Indonesia yang menggunakan media sosial. Adapun sampel dengan teknik non-probability sampling yang bersifat purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang minimal berusia 18 tahun yang menggunakan media sosial dan belum pernah membeli produk Tropicana Slim. 2. Responden mengetahui artis Darius Natra dan Donna Agnesia dan pernah melihat iklan yang dibintangi oleh Darius Natra dan Donna Agnesia dengan brand Tropicana Slim. Selanjutnya, pengumpulan data melalui kuesioner via Google Forms dengan skala Likert 1 hingga 5. Selanjutnya, metode analisis data menggunakan Structural Equation Model atau SEM dengan software Smart PLS 4 dengan pengujian sebagai berikut. 1. Uji outer model, yaitu adanya uji validitas dan uji reliabilitas. 2. Uji inner model, adanya uji R-square, Q-square, dan model fit. 3. Uji hipotesis. Selanjutnya, adanya terdapat 7 indikator variabel penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, profil responden pada penelitian ini terdapat total 200 responden. Warna highlight kuning merupakan tanda karakteristik responden dengan jumlah terbanyak. Pada penelitian ini, responden terbanyak dengan jenis kelamin perempuan, usia lebih dari 38 tahun, domisili di Pulau Sumatera, pendidikan S1 D4, pekerjaan ASN TNI Polri, pendapatan rata-rata per 3 juta sampai 5 juta rupiah, menggunakan media sosial Instagram dengan rata-rata penggunaan media sosial di atas 2 jam, dan sering menjalankan pola gaya hidup sehat. Selanjutnya, penjelasan statistik deskriptif. Pada setiap variabel ditandai warna highlight kuning, merupakan nilai rata tertinggi pada setiap item di setiap variabelnya. Pada variabel kongruensi selebritas dengan produk, nilai rata tertinggi pada item CCWP3. Pada variabel kongruensi selebritas dengan konsumen, nilai rata tertinggi pada item CCWC2. Pada variabel kredibilitas rekomendasi, nilai rata tertinggi pada item RC2. Selanjutnya, pada variabel kepercayaan, nilai rata tertinggi pada item C3. Lalu pada variabel keinginan, nilai rata tertinggi pada item D1. Variabel motivasi, nilai rata tertinggi pada item M1. Dan pada variabel niat pembelian, nilai rata tertinggi pada item PI2. Lalu, pada uji validitas konvergen, nilai faktor loadingsnya valid karena melebihi 0,7, pun samanya dengan nilai AVE melebihi 0,5, sehingga seluruh variabel memenuhi syarat dan dapat dikatakan valid. Selanjutnya, untuk uji validitas diskriminan, masing-masing variabel sudah memiliki nilai loading paling tinggi pada setiap kelompok konstruknya. Lalu, pada uji reliabilitas,
Masing-masing variabel sudah memiliki nilai crunchmark alpha dan composite reliability yang melebihi angka 0,6 dan 0,7, sehingga sudah menunjukkan reliabilitas yang baik. Pada analisis model struktural, nilai R-square menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi, menjelaskan variasi pada model dependen. Semakin mendekati 1, maka semakin baik kemampuan menjelaskan data. Lalu, pada uji Q-square digunakan untuk menguji seberapa baik suatu model dalam memprediksi nilai observasi berdasarkan data yang ada. Nilai Q-square di atas 0, model mempunyai prediktif relevansi yang baik. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Q-square di atas 0, yang berarti mempunyai prediktif relevansi yang baik. Selanjutnya, pada uji kesesuaian model, model persamaan struktural dapat dikatakan sesuai dan layak. Nilai NFI berada pada angka 0,812, yang mana nilai ini sudah mendekati angka 1. Hasil ini menunjukkan bahwa model ini dikatakan sebagai model yang baik karena model yang diestimasikan tidak berhubungan. Lalu, pada pengujian hipotesis, hipotesis dapat terdukung apabila nilai T statistik di atas 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05. Dari 8 hipotesis, 7 hipotesis diterima dan 1 hipotesis ditolak, yaitu hipotesis 6. Berikut hasil simpulan. Kongruensi selebritas pada produk memberikan pengaruh yang kuat terhadap kredibilitas rekomendasi dibandingkan dengan kongruensi selebritas pada konsumen. Ini didukung karena keselarasan selebritas dengan produk yang dipromosikannya dapat mendorong kredibilitas selebritas dalam memberikan rekomendasi produk yang ditunjukkan kepada konsumen. Simpulan selanjutnya, yaitu kredibilitas rekomendasi terbukti berpengaruh kuat dalam membentuk respon konsumen. Rekomendasi yang dianggap kredibel mampu meningkatkan kepercayaan, keinginan, dan motivasi konsumen secara signifikan. Namun, pengaruh terbesarnya terlihat pada kepercayaan konsumen, karena kredibilitas membuat mereka merasa aman, yakin, dan percaya bahwa produk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Dengan demikian, membangun kredibilitas rekomendasi menjadi kunci utama dalam mendorong keputusan dan perilaku konsumen. Simpulan yang terakhir, pada pengujian hipotesis, motivasi konsumen terhadap niat pembelian memiliki pengaruh yang paling kuat dan selanjutnya diikuti oleh keinginan konsumen terhadap niat pembelian. Namun, kepercayaan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan pada niat pembelian. Konsumen mencari situasi yang seimbang seperti kongruensi selebritas dengan konsumen. Dan niat menghindari perilaku dengan situasi tidak seimbang, yaitu tidak adanya kongruensi selebritas dengan produk ataupun konsumen. Dan preferensi ini berdampak pada kepercayaan dalam bentuk sikap, niat, perilaku pembelian. Konsumen kemungkinan percaya selebritas namun mempertimbangkan faktor lain untuk melakukan niat pembelian. Selanjutnya, adapun implikasi manajerial, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memaksimalkan media sosial sebagai kanal utama promosi selebritas. Pemilihan selebritas harus mempertimbangkan kesesuaian citra dengan brand serta tingkat kredibilitasnya. Penggunaan storytelling dan fokus pada aspek emosional konsumen juga penting untuk meningkatkan keterlibatan dalam niat pembelian. Selanjutnya, adapun keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu belum memisahkan pengikut dan non-pengikut selebritas. Model penelitian belum mempertimbangkan faktor eksternal yang memengaruhi niat pembelian, dan keterbatasan kuesioner yang peneliti gunakan, yaitu membatasi keandalan dan generalisasi hasil penelitian. Saran penelitian selanjutnya, penelitian berikutnya disarankan memilih responden yang lebih spesifik, membandingkan berbagai bentuk promosi menggunakan endorser yang sama, serta menambahkan variabel eksternal yang dapat memengaruhi niat pembelian. Berikut presentasi tesis saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun pemaparan yang belum tepat dalam penelitian ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.